أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, marilah kita bersama-sama dalam kesempatan yang berbahagia ini mengingat akan kewajiban kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangan-larangannya dan beramal di atas agama ini sesuai dengan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah suatu perkara yang selalu
dijadikan bekal bagi setiap kita menuju kepada pertemuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebaik-baik kekal, inilah sebaik-baik bekal, yaitu bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Baru saja berlalu hari-hari kita melaksanakan ibadah kurban, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak menerima dari kalian daging-dagingnya, tidak juga darah-darahnya, akan tetapi yang Allah terima dari ibadah korban kalian adalah ketakwaan yang berasal dari hati-hati kalian. Tentang ibadah haji, Allah Subhanahu wa taala tutup ayat tentang perintah haji dengan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa yang sesungguhnya adalah menjadikan pembatas antara diri kita dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadikan antara diri kita dengan neraka Allah Subhanahu wa taala pembatas yang bisa menghalangi kita darinya. Ketakwaan, kata para ulama, adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Talab bin Habib, seorang ulama terdahulu di zaman generasi salaf, beliau mengatakan, takwa yang sesungguhnya adalah engkau melakukan apa yang diperintahkan Allah dalam rangka engkau melaksanakan perintah Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka engkau mengharapkan balasan atau pahala dari Allah, dan engkau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya dari Allah dalam rangka engkau takut atau khawatir dari azab Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan dari dua atau beberapa definisi takwa tadi, maka jelaslah bagi kita bahwasanya takwa memiliki dua sayap, yaitu pertama melaksanakan perintah Allah, dan sayap kedua adalah meninggalkan larangan-larangannya. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya sayap pertama pada asalnya lebih utama daripada sayap yang kedua. Melaksanakan perintah Allah, apalagi yang memang menjadi rukun Islam, seperti contohnya yang pertama adalah dua kalimat syahadat, bertauhid, kemudian menegakkan sholat 5 waktu, menunaikan zakat dan sebagainya, ini lebih utama secara umum daripada meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Daripada meninggalkan larangan Allah. Ini sayap yang kedua. Memang yang kedua adalah bagian daripada ketakwaan, tapi pada asalnya seseorang lebih tertuntut untuk melaksanakan yang pertama, walaupun yang kedua tidak boleh dia remehkan, dia juga wajib untuk melaksanakannya, yaitu meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketahuilah wahai saudara-saudaraku jamaah sekalian, meninggalkan larangan Allah ini lebih utama dan lebih wajib daripada melaksanakan perintah Allah yang bernilai sunnah atau mustahab. Jadi kalau perintah Allah itu yang belum sampai hukumnya wajib, maka meninggalkan larangan Allah
lebih utama dan lebih besar daripada melaksanakan perintah Allah yang hukumnya sunnah. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita contohkan, umpamanya kita berkorban. Menurut mayoritas para ulama, berkorban itu hukumnya sunnah. Atau memperbanyak haji atau umrah. Dia sudah melaksanakan haji pertama, haji Islam, tapi dia ulang lagi, itu menjadi sunnah. Atau memperbanyak umrah, itu jadi hukumnya sunnah. Sedekah sunnah, puasa sunnah, dan sebagainya. Akan tetapi larangan Allah masih saja dia lakukan, terus-terusan dia lakukan dan tidak dia tinggalkan. Seperti contohnya memakan harta riba, seperti contohnya dia masih berjudi, seperti contohnya dia masih berbuat curang kepada orang lain, atau dia masih hasad atau berburuk sangka kepada orang lain, atau dia berbuat mubadzir. Padahal Allah melarang dari berbuat mubadzir. Atau dia menggunjing saudaranya dan sebagainya. Ini adalah larangan-larangan. Jangan sampai kita banyak berbuat amal soleh yang sunnah, tapi amalan-amalan yang dimurkai oleh Allah, perkara yang dilarang oleh Allah, terus kita lakukan. Saudaraku yang dirahmati Allah, para ulama salaf terdahulu berkata, meninggalkan satu danib itu artinya 1/6 dirham, yang mana 1/6 dirham tersebut dibenci oleh Allah, itu lebih baik daripada dia melaksanakan haji 500 kali. Subhanallah, haji kita tahu bagaimana pahalanya. Ini 500 kali meninggalkan atau mengembalikan satu danib, itu hanya 1/6 dirham yang dibenci oleh Allah, mungkin berasal dari yang haram atau yang syubhat. Itu lebih baik daripada dia melaksanakan apa? Ibadah haji 500 kali. Imam Ibnu Mubarak rahimahullah berkata, mengembalikan 1 dirham yang berasal dari syubhat lebih aku sukai daripada berinfak 100.000 dirham. Ya, lebih aku sukai daripada berinfak 100.000 dirham sampai 600.000 dirham di jalan Allah. Ini perkataan Imam Ibnu Mubarak rahimahullah. Maimun bin Mihran rahimahullah berkata, berzikir dengan lisan itu baik, tapi yang lebih baik dari itu adalah mengingat Allah dikala ingin bermaksiat sehingga menahan diri dari melakukannya. Ketika terbuka peluang di hadapan dia untuk melakukan suatu kemungkaran atau larangan Allah, tapi dia ingat, oh ini tidak boleh, oh ini dilarang oleh Allah, Allah murka akannya, memang tidak ada yang melihat, memang tidak ada yang mengenalku, tapi dia akhirnya meninggalkannya. Saudaraku, ini menurut Maimun bin Mihran, meninggalkan hal ini lebih baik. Berzikir tentunya dia mengingat Allah dalam kondisi ini lebih baik daripada dia berzikir dengan lisannya. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, takwa bukanlah hanya melakukan sholat malam, puasa sunnah dan terus-terusan melakukannya. Akan tetapi takwa adalah melaksanakan yang Allah wajibkan dan meninggalkan yang ia haramkan. Seandainya masih ada amalan sunnah bersamanya, maka ini lebih baik lagi. Umar bin Abdul Aziz juga berkata, aku berharap jikalau aku hanya melaksanakan sholat fardu dan tidak ada sholat sunnah kecuali sholat witir, aku menunaikan zakat dan tidak bersedekah walaupun hanya 1 dirham, aku hanya berpuasa Ramadan dan tidak berpuasa sunnah, aku hanya berhaji Islam, yaitu haji pertama, dan tidak melakukan haji sunnah sama sekali setelahnya. Kemudian aku kerahkan segala sisa-sisa kekuatanku untuk menghalangiku dari melakukan yang diharamkan Allah,
sehingga aku bisa menahan diri darinya. Saudaraku, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, petuah-petuah ulama salaf yang baru saja kita dengar ketika saya utarakan ini bukanlah berarti mengajak kita untuk bermalas-malasan melakukan amalan sunnah, tidak. Akan tetapi untuk memperingatkan kita dari keenakan mengamalkan amalan-amalan sunnah dalam rangka menghiasi diri dari aib dan dosa berupa melakukan larangan Allah. Contohnya, ada sebagian orang dia gemar menyumbang hartanya untuk membangun masjid, tapi sebenarnya banyak dari hasil jerih payah dia berasal dari sumber-sumber yang haram. Bukan berarti dia tidak boleh beramal soleh, tapi apakah dia tidak ingat di sana ada sayap kedua dari takwa yang wajib dia lakukan, yaitu meninggalkan larangan Allah. Ini haram. Riba, penipuan, gratifikasi, komisi-komisi yang bernilai korupsi atau nepotisme, masih ada. Harta-harta seperti itu masuk ke dalam pundi-pundi dia, tapi dia tidak hindari. Memang dia beramal, dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah, tapi alangkah lebih baiknya apabila tenaganya yang masih tersisa, tenaganya, kesempatannya lebih baik dia gunakan untuk menghindari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang syaitan membisiki dia, ayo, kamu kan hasil jerih payahmu ada yang syubhat, mending syubhat, ada yang jelas-jelas haram. Ayo, daripada kamu meninggalkan, itu kan kesempatan, itu pemasukan yang besar bagi kamu. Daripada kamu meninggalkan itu, belum tentu kamu dapat pekerjaan yang lain lagi. Mendingan kamu banyak-banyak saja nyumbang untuk memperlihatkan di hadapan manusia seolah-olah kamu juga beramal. Memang karena Allah mungkin, tapi dia lupa meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula hal-hal yang lain, saudara. Ilmu yang kita pelajari, ada yang wajib, ada yang sunnah. Tidak semuanya wajib, ada yang sunnah untuk dipelajari. Jangan sampai kita banyak mempelajari yang sunnah-sunnah, sedangkan yang wajib kita tinggalkan dari larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala belum kita tinggalkan, padahal dia adalah sayap kedua dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuki kita untuk mendapatkan takwa yang sesungguhnya dan bisa terus menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melaksanakan dua dari sayap ketakwaan ini. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa nafa'akum bima fi hadhihi al-khutbati min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku, a'azzani Allah wa iyyakum, sidang Jumat yang berbahagia. Mungkin di antara kita di sini atau keluarga kita atau
kerabat kita ada yang memiliki putra atau putri di pesantren. Karena ini adalah tahun ajaran baru, masih di awal-awal tahun ajaran baru. Mungkin sebagian kita atau sebagian keluarga kita baru saja memasukkan anaknya ke pesantren 1 minggu atau 2 minggu yang lalu. Maka di sini saya sedikit memberikan untayan nasihat buat diri saya pribadi dan antum sekalian sebagai orang tua yang menitipkan anaknya di pondok pesantren. Pertama-tama mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan meletakkan anak kita di pesantren, kita juga betul-betul bertakwa kepada Allah agar anak kita dijaga oleh Allah di pesantren. Karena anak kita di pesantren tidak sendiri. Amalan kita di rumah, tidak tanduk kita sehari-hari, itu akan berefek kepada anak kita walaupun beribu-ribu kilometer dari tempat kita. Mereka menuntut ilmu bersama ustadz dan ustadzahnya di pesantren. Jangan sampai kita merasa tidak tanduk kita ini tidak berefek sama sekali. Sungguh saudara, apa yang kita lakukan dari kebaikan akan sampai kepada mereka. Mereka mudah menghafal, mereka mudah memahami ilmu. Itu tidak sedikit berasal dari efek daripada amal kebaikan atau keburukan orang tuanya. Maka oleh karena itu kita ingat perkataan ulama terdahulu Sa'id ibn Musayyib rahimahullah ta'ala, ketika beliau memperbanyak ibadah salat sunnah beliau. Ditanya beliau, kenapa engkau memperbanyak amalan ibadah salat sunnah? Kata beliau, sungguh aku melakukan ibadah ini demi anak kecilku ini. Dia masih punya anak kecil. Karena kebaikanku kepada Allah itu akan berefek kepada kebaikan anak-anak. Kemudian ketika kita menitipkan anak di sana, dengan basmalah kita meletakkan anak kita di sana, kita tinggalkan penuh dengan doa. Anak kita tidak sendiri. Mereka memerlukan doa-doa kita, menengadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat tangan kita terkhusus di waktu-waktu yang mustajab. Di penghujung malam, ketika turunnya hujan, agar dimudahkan mereka mendapatkan ilmu. Dan ketahuilah, pesantren adalah sebaik-baik tempat bagi anak, apalagi di zaman fitnah seperti sekarang. Di mana lagi tempat yang lebih kondusif untuk menjaga akhlak, lingkungan yang lebih baik, akidah terjamin, terjaga, tidak ada kesyirikan, tidak ada kebid'ahan di sana yang melebihi pesantren. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menitipkan anak kita di sana, hormati guru-guru yang ada di sana. Mereka punya aturan. Mereka bertanggung jawab. Dahulukan husnuzan kepada mereka. Jangan mudah kita suudzon kepada mereka. Apabila ada sesuatu yang kita tidak menyukainya, maka langsung kita menghadap kepadanya. Jadikan antara diri kita dengan dia saja. Rahasiakan apa yang kita ingin sampaikan kepada mereka dari masukan-masukan. Kemudian wahai saudaraku yang dirahmati Allah, jangan sampai kita suka memanjakan anak-anak kita dengan memberikan uang jajan yang banyak. Dia bukan di rumahnya, dia bukan di hotel, dia di tempat yang sedang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, kalamullah, dan perkataan-perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita memperbanyak pemberian kepada dia dari uang jajan, bisa jadi dia akan gemar untuk belanja jajan, akhirnya dia lupa murajaah Al-Quran atau hadis atau kosakata bahasa Arab atau pelajaran-pelajaran yang lain. Oleh karena itu sedang-sedanglah berikan dia apa yang secukupnya bagi dia. Kemudian ajarkan kepada anak Anda ketawaduan. Ingat nak, kamu bersama teman-teman, jangan sampai engkau angkuh, merasa lebih besar, lebih hebat daripada yang lain. Engkau hina, engkau rendah, bodoh, tidak punya ilmu seperti teman-temanmu yang lain. Di sini engkau memohon, di sini engkau mengemis ilmu kepada guru-gurumu.
Kemudian juga ketika anak kita di pesantren, jangan sampai kita suka mendikte guru-guru gara-gara pemberian kita kepada pesantren. Seperti contohnya SPP yang memang itu menjadi sekunder yang ada di pesantren, sesuatu yang pokok. Kemudian kita mendikte guru-guru, ada apa ini? Saya padahal sudah memberi sekian dan sekian dari SPP. Kok anak saya hanya dapat sekian dan sekian? Mana pelayanannya untuk ini dan itu? Mana pendidikan ini dan itu? Subhanallah, wahai saudaraku yang dirahmati Allah. Pelayanan di pesantren berupa pemberian ilmu syariat, pemberian ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menebalkan keimanan, itu tidak bisa dihargai dengan uang dan harta kita. Sebesar apapun SPP-nya, tapi yang diajarkan adalah ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sebesar apapun yang kita bayar, tidak ada apa-apanya dibanding yang diajarkan oleh guru-guru mereka di pesantren. Kemudian kunjungi mereka sebatas waktu yang telah diperkenankan. Jangan sering-sering mengunjungi, sebagaimana juga jangan terlalu lama untuk tidak mengunjungi dia, kecuali apabila jarak kita jauh. Ya, seperti saya punya putri di pesantren di Jawa, 1 tahun sekali sudah cukup. Bahkan ada sebagian teman-temannya 2 tahun sekali orang tuanya mengunjungi, ya, atau mungkin 2 kali dalam setahun. Kalau kita di sini mungkin untuk melatih anak tidak sering-sering, sebulan sekali, atau mungkin lebih jarang lagi 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, cukup itu. Karena dia pun juga telah mendapatkan kasih sayang dari gurunya, dia juga mendapatkan kasih sayang dari teman-temannya, dari kakak-kakak musyrifnya. Dia sudah punya kehidupan yang berbeda, yang tentunya di sana juga ada penempaan diri untuk berbakti kepada orang tua. Biarkan dia untuk belajar bagaimana berbakti kepada orang tuanya lebih banyak. Kemudian ketika dia pulang lebih terasa bagaimana dia semakin membaik ketika dia pulang. Saudaraku yang dirahmati Allah, begitu pula jadwal-jadwal telepon. Kalaupun kita merasa memang sudah jadwalnya, tapi anak saya tidak mesti harus saya telepon. Karena saya sudah berikan kemarin beberapa waktu terakhir, saya ingatkan dia untuk jangan sering-sering untuk mengingat orang tua kecuali doa. Ingat selalu pelajaran Muna. Doakan orang tua, di dalam doa engkau mengingat orang tua. Adapun apabila terlalu banyak orang tua menelponmu sehingga ini akan berefek kepada pelajaranmu, maka izinkan orang tuamu untuk tidak menelpon seperti mana teman-temanmu yang lain. Tapi apabila memang engkau memerlukan itu, maka kami akan menelponmu. Demikianlah wahai saudaraku yang dirahmati Allah. Maka oleh karena itu saya ingin ingatkan kepada kita semua, masih di awal-awal tahun ajaran baru ini, agar kita sebagai orang tua lebih islami lagi, lebih dewasa lagi, lebih mendidik lagi anak-anak kita yang kita titipkan di lembaga pendidikan yang Islam. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa nafa'akum bima fi hadhihi al-khutbati min al-ayati wa dhikril hakim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warḍallahu 'anil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu biyadikal khairu kulluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallim tasliman katsira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istighfar. Mari kita luruskan dan rapatkan shaf. Shaf kedua tolong dirapatkan dan luruskan seperti shaf pertama. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.